Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran tatap muka, di mana pembelajaran tatap muka ternyata menimbulkan klaster sekolah. Meskipun kemudian ada bantahan, namun faktanya telah terjadi penularan terhadap anak-anak, padahal pembelajaran tatap muka mungkin belum dimulai. Oke, kita ikuti terus video ini. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya ya, agar bisa mengikuti video-video baru yang dimunculkan oleh Jurnal Retno Listiarti. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada sekitar 1.296 klaster sekolah. Dalam klaster sekolah itu, ternyata ada ribuan murid dan juga pendidik serta tenaga kependidikan yang diduga terkonfirmasi COVID-19 setelah PTM digelar. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen PAUD dan Dikdasmen kemudian membantah bahwa itu bukanlah data klaster sekolah, tapi itu adalah dari survei yang mereka lakukan selama 14 bulan yang isinya adalah orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19, baik itu siswa, guru, maupun tenaga kependidikan. Angka itu kemudian berjumlah puluhan ribu, dan menurut Kemdikbud, bukan karena klaster sekolah. Walaupun bukan karena klaster sekolah, data ini adalah sebuah fakta. Saya mengapresiasi Kemdikbud atas keterbukaan ini. Fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak dan guru ternyata belum pembelajaran tatap muka saja sudah tertular COVID-19, padahal masih di rumah. Bagaimana dengan PTM nanti? Ketika PTM kemudian digelar dalam jumlah besar-besaran, lalu seperti apa? Siapkah kita menerima lonjakan kasus? Kalau kita tidak siap, berarti harus ada yang dilakukan sebagai upaya pencegahan, dan harus jelas juga bagaimana upaya-upaya penanganan. Berdasarkan data yang saya datang ke puluhan, bahkan saya datang hampir di 100 sekolah, itu membuktikan bahwa terjadi banyak pelanggaran. Saya menemukan banyak pelanggaran di lapangan terkait dengan penjalanan prokes ya, protokol kesehatan, terutama 3M. Memang pakai masker ini nampaknya hal yang simpel, tapi ternyata di lapangan banyak guru menurunkan maskernya di hidung, di dagu, bahkan hanya dikalungkan di leher tanpa dipakai. Lalu ada sekolah yang semuanya nggak bermasker dalam satu kelas, termasuk gurunya. Ternyata maskernya ditaruh di tas, dan masker itu akan dipakai kalau pulang dan berangkat sekolah. Jadi nggak bisa bedain tuh antara masker dengan helm kan, karena dipakainya hanya di jalan. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata perilakunya belum berubah, ini kan berpotensi loh menjadi klaster sekolah. Saya pernah datang ke satu sekolah, 6:30 datang, jam 7 masuk sekolah. Saat saya tiba di lokasi, anak-anak mulai datang, tapi tak ada satupun yang cuci tangan. Padahal wastafel ada di setiap depan kelas. Mereka langsung masuk kelas. Guru-guru datang, parkirin motor, masuk ruang guru juga tanpa cuci tangan. Artinya infrastruktur ada, infrastruktur lengkap, tapi ketika perilaku tidak berubah, ya nggak bisa. Ini juga akan berpotensi, ya 3M-nya loh ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Itu saja belum dilakukan di dalam hasil pengawasan ke berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, ya Kak, saya menyampaikan rekomendasi, usulan, agar menjadi jelas seperti apa ketika penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dalam upaya mencegah sekolah menjadi klaster sekolah. Yang pertama adalah kita harus melihat soal kesiapan infrastruktur. Apakah infrastrukturnya siap? Kalau pakai data KPAI, tahun 2020 di 21 kabupaten kota, nilai kesiapannya baru 16,7. Tapi di tahun 2021 terjadi kenaikan
mencapai 79,54%. Tentu ini sesuatu yang harus diapresiasi. Tapi, tadi saya sudah mengatakan, infrastrukturnya lengkap, tapi perilakunya nggak berubah. Ya tetap beresiko. Berarti ini perlu bagaimana perilaku dipastikan terjadi perubahan. Yang kedua adalah vaksinasi. Vaksinasi kan anak sudah ada, usia 12-17 tahun. Ya ini yang harusnya dikejar. Karena vaksinasi usia 12-17 tahun, ternyata angkanya per 30 Agustus 2021 baru 12%. Berarti masih jauh dari target. Sementara guru itu harusnya sudah divaksin sejak Maret, April, Mei, Juni dengan target bahwa 5 juta guru sudah tervaksin. Faktanya per 30 Agustus guru yang divaksin baru 1,9 juta. Nah berarti kalau memang ngotot buka sekolah, kalau memang pemerintah ingin buka sekolah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pastikan pastikan vaksinasinya tercapai 70%. Guru, murid, vaksinasinya 70%. Menurut WHO ini akan membentuk kekebalan komunitas. Jadi dalam populasi di satuan pendidikan, umumnya kan gurunya 10%. Muridnya bisa 90%, tapi kalau 70% maka 30% yang belum vaksin, yang nggak bisa vaksin, atau yang menolak vaksin bisa terlindungi. Yang ketiga, positivity rate. Positivity rate-nya harus di bawah 5% kata WHO, baru aman buka sekolah. Kalau di bawah 5%, berarti dari mana kita tahu bahwa angka itu benar-benar di bawah 5%? Kuatkan 3T. 3T itu adalah tracing, testing, treatment. Ini jangan dikurangin. Kalau dikurangin ya angkanya jadi turun positivity rate-nya. Justru ini dikuatkan sehingga betul-betul yang sebenarnya. Kalau kita bicara tentang kepentingan anak, maka semestinya seluruh kebijakan haruslah berpedoman dan berpatokan pada kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak pada masa pandemi COVID-19 seperti wabah saat ini, ya hak hidup dia yang utama. Hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2, baru hak pendidikan nomor 3. Kalau anak itu masih sehat, masih hidup, maka ketinggalan pelajaran bisa dikejar. Tapi kalau udah kita pinterin, terus hanya dia tertular, terus dia sakit, terus dia nggak ketolong, untuk apa dipintarin? Dan yang terakhir, saya itu terus terang heran ya. Kenapa sih perguruan tinggi malah belum tatap muka? Tapi PAUD, TK, SD malah sudah tatap muka. Padahal perguruan tinggi ini udah divaksin. Perilaku perguruan tinggi pun mahasiswa itu mudah dikontrol. Tapi anak TK, anak PAUD, anak SD itu sulit dikontrol perilakunya. Belum vaksin pula, tapi malah disuruh sekolah. Urgensinya apa? Kalau memang ingin melindungi anak-anak satu kali lagi di masa pandemi, maka mestinya penuhi dulu hak anak-anak itu. Dari vaksinasi tadi, pastikan wilayah positivity rate-nya di bawah 5%, pastikan ada infrastruktur dan sudah terjadi yang disebut dengan perubahan perilaku. Dan yang terakhir, vaksinasi dipercepat. Karena data menunjukkan bahwa vaksinasi anak usia 12-17 tahun baru terpusat di kota-kota besar, tapi belum di wilayah-wilayah kabupaten dan kota-kota kecil. Lalu percepatan vaksin dan pemerataan vaksin ini perlu digiatkan. Kemdikbud, Kemenkes, dan pemerintah daerah harus bahu-membahu bersinergi untuk menuntaskan vaksinasi anak. Oke, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.